semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Bergelar Datuk Sutan Malaka lahir 2 Juni 1897. Adalah seorang pengajar, ahli filsuf dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia juga pendiri Partai Murba, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Dan yang lebih terkenal adalah seorang penulis Nirde Republik Indonesia. Buku pertama yang ditulis oleh pribumi di zaman Hindia Belanda. Untuk menggambarkan gagasan Hindia Belanda yang merdeka sebagai Indonesia. Untuk itu majalah Tempo memberikan julukan Tan Malaka sebagai Bapak Republik. Nama lengkap Tan Malaka adalah Ibrahim dengan gelar Datuk Sutan Malaka. Tetapi ia dikenal baik sebagai seorang Tan Malaka, sebuah nama kehormatan dan semi bangsawan. Ia mewarisi dari latar belakang bangsawan dari ibunya. Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Sampai dengan saat ini data kebenaran tanggal lahirnya tidak jelas dan bervariasi dari sumber ke sumber, tetapi kemungkinan antara tahun 1894 dan 1897. Ayahnya Tan Malaka adalah H.M. Rasad Caniago, seorang buruh tani, dan ibunya Rangkayo Sinah Simabur, putri seorang tokoh terpandang di desa tersebut. Sebagai seorang anak, Tan Malaka tinggal bersama orang tuanya di Suliki dan belajar ilmu agama dan dilatih dalam seni bela diri pencak silat, kebiasaan adat dari Minangkabau. Pada tahun 1908, Tan Malaka bersekolah di Kweksekul, sekolah guru negeri di Fort de Kock. Di Kweksekul, Tan Malaka belajar bahasa Belanda dan menjadi pemain sepak bola yang terampil di masanya. Menurut gurunya, G.H. Horensma, meskipun Tan terkadang tidak patuh, dia adalah murid yang sangat baik dan pintar. Ia lulus pada tahun 1913 dan kembali ke desanya. Kepulangannya akan ditandai dengan penganugerahan gelar adat yang tinggi sebagai datuk dan tawaran tunangan. Namun, dia hanya menerima gelarnya saja. Dia berhasil mendapatkan uang dari desa untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri dan dia berlayar ke Rotterdam pada tahun yang sama setelahnya. Sesampainya di Belanda, Tan Malaka awalnya mengalami gegar budaya. Di sana, dia sangat meremehkan iklim Eropa Utara. Akibatnya ia terinfeksi radang selaput dada pada awal 1914 dan ia tidak sepenuhnya pulih sampai 1915. Selama berada di Eropa, ia menjadi tertarik pada sejarah revolusi serta teori revolusi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Inspirasi pertamanya tentang masalah ini adalah dari buku De Francis Revolutie yang awalnya diberikan oleh G.H. Horensma. Buku tersebut merupakan terjemahan bahasa Belanda dari sebuah buku oleh sejarawan Jerman, penulis, jurnalis, dan politikus Partai Demokrat Sosial Jerman, Wilhelm Bloss, yang berkaitan dengan revolusi Prancis dan peristiwa sejarah di Prancis dari tahun 1789 hingga 1804. Setelah revolusi Rusia Oktober 1917, Tan Malaka menjadi semakin tertarik pada komunisme, sosialisme, dan sosialisme reformis. Mulai membaca karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Dia juga mulai membaca karya-karya Friedrich Nietzsche yang menjadi salah satu panutan politik awalnya. Selama ini Tan Malaka semakin tidak menyukai budaya Belanda. Sebaliknya, ia lebih terkesan pada budaya Jerman dan Amerika Serikat. Dia bahkan mendaftar untuk Angkatan Darat Jerman, tetapi ditolak karena tentara tidak menerima orang asing pada saat itu. Di Belanda, ia bertemu Henk Sneevliet, salah satu pendiri Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV, cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tan Malaka juga menjadi tertarik pada Social Democratische Onderwijers Vereniging atau Persatuan Guru Sosial Demokrat selama ini. Pada November 1919, Tan Malaka lulus dan menerima diploma Hulpakte. Setelah lulus, ia meninggalkan Belanda dan kembali ke desanya. Ia menerima tawaran pekerjaan dari Dr. C.W. Jansen untuk mengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di Sanembah, Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Timur. Dia pergi ke sana pada bulan Desember 1919, tetapi mulai mengajar hanya pada bulan Januari 1920. Dia menghasilkan propaganda subversif untuk kuli yang dikenal sebagai Deli Spoor dan mulai belajar tentang kemerosotan masyarakat adat yang telah terjadi.
Selain mengajar, ia menjalin kontak dengan ISDV dan menulis beberapa karya untuk pers. Sebagai seorang jurnalis, ia menulis tentang perbedaan mencolok dalam kekayaan antara kapitalis dan pekerja. Dalam salah satu karyanya yang paling awal, Tanah Orang Miskin, yang disertakan dalam HT Frege World edisi Maret 1920. Tan Malaka juga menulis tentang penderitaan para kuli di Sumatera Pos pada waktu itu. Tan Malaka pergi ke Batavia, sekarang Jakarta, ketika guru lamanya, G.H. Horensma, menawarinya pekerjaan sebagai guru, namun Tan Malaka menolak tawaran itu. Karena dia ingin mendirikan sekolahnya sendiri di mana guru lamanya menerima alasannya dan mendukungnya. Pada tahun 1921, Tan Malaka terpilih menjadi anggota Volksraad sebagai anggota kelompok sayap kiri, tetapi mengundurkan diri pada tanggal 23 Februari 1921. Ia kemudian meninggalkan Batavia dan tiba di Yogyakarta pada awal Maret 1921 dan tinggal sebagai rumah Sutopo, seorang mantan pemimpin dari Budi Utomo. Di sana, ia menulis proposal untuk sekolah tata bahasa. Di Yogyakarta, ia mengikuti muktamar kelima organisasi Sarekat Islam dan bertemu dengan sejumlah tokoh Islam terkemuka, termasuk Hos Cokroaminoto, Agus Salim Darsono, dan Semaun. Kongres tersebut membahas topik keanggotaan ganda Sarekat Islam dan Partai Komunis atau PKI. Agus Salim dan tokoh lainnya Abdul Muiz melarang, sedangkan Semaun dan Darsono sama-sama anggota PKI. Akibatnya Sarekat Islam terpecah membentuk Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Cokroaminoto dan Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun dan berpusat di Semarang. Usai kongres, Tan Malaka diminta Semaun pergi ke Semarang untuk bergabung dengan PKI. Dia menerima tawaran itu dan pergi ke Semarang. Sesampainya di Semarang, ia jatuh sakit. Sebulan kemudian ia telah kembali sehat dan berpartisipasi dalam pertemuan dengan sesama anggota Sarekat Islam Semarang. Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan saingan dari sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah. Hal ini menyebabkan terciptanya sekolah baru bernama Sekolah Sarekat Islam yang akan lebih dikenal sebagai Sekolah Tan Malaka. Sekolah-sekolah tersebut menyebar ke Bandung dan Ternate dengan pendaftaran dimulai pada tanggal 21 Juni 1921. Sekolah-sekolah tersebut merupakan alasan utama bagi gengsi Tan Malaka dan kebangkitan pesat PKI. Sebagai pedoman sekolah, Tan Malaka menulis SI Semarang dan Onderwijs, sebuah pedoman pengelolaan sekolah. Pada bulan Juni 1921, Tan Malaka menjadi Ketua Serikat Pegawai Percetakan atau Asosiasi Pekerja Percetakan dan menjabat sebagai Wakil Ketua dan Bendahara Serikat Pegawai Pelikan Hindia atau SPPH, Persatuan Pekerja Minyak Hindia. Antara Mei dan Agustus buku pertamanya, Soviet atau Parlemen, yang dimuat dalam jurnal PKI, Suara Rakyat karyanya yang lain, termasuk artikel, diterbitkan di jurnal dan surat kabar PKI lain, Sinar Hindia atau Bintang Hindia. Pada bulan Juni, ia menjadi salah satu pemimpin revolusioner Vakcentrale atau Federasi Serikat Pekerja Revolusioner, dan pada bulan Agustus ia terpilih menjadi Dewan Redaksi Jurnal SPPH Suara Penambang. Tan Malaka kemudian menggantikan Semaun yang meninggalkan Hindia Belanda pada bulan Oktober sebagai Ketua PKI setelah Kongres pada tanggal 24-25 Desember 1921 di Semarang. Perbedaan terlihat dari gaya kepemimpinan mereka. Semaun lebih berhati-hati, sedangkan Tan Malaka lebih radikal. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjalin hubungan baik dengan Sarekat Islam pada 13 Februari 1922. Beliau mengunjungi sebuah sekolah di Bandung. Ia ditangkap oleh penguasa Belanda yang merasa terancam dengan keberadaan Partai Komunis. Dia pertama kali diasingkan ke Kupang, namun ia ingin diasingkan ke Belanda dan dikirim ke sana oleh penguasa Belanda. Namun tanggal kedatangannya di Belanda masih diperdebatkan. Di Belanda, ia bergabung dengan Partai Komunis Belanda atau CPN dan diangkat sebagai calon ketiga dari partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan 1922. Dia adalah subjek kolonial Belanda pertama karena dia berasal dari Hindia Belanda yang pernah mencalonkan diri untuk jabatan di Belanda. Dia tidak berharap untuk terpilih karena di bawah sistem perwakilan berimbang yang digunakan, posisi ketiganya dalam tiket membuat pemilihannya sangat tidak mungkin.
Tujuannya yang dinyatakan dalam pelarian bukan untuk mendapatkan platform untuk berbicara tentang tindakan Belanda di Indonesia dan bekerja untuk membujuk CPN untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun dia tidak memenangkan kursi, dia menerima dukungan kuat yang tak terduga. Sebelum penghitungan suara selesai, dia meninggalkan Belanda dan pergi ke Jerman. Di Berlin, ia bertemu dengan Darsono, seorang komunis Indonesia yang terkait dengan Biro Komintern Eropa Barat, dan mungkin bertemu M.N. Roy. Tan Malaka kemudian melanjutkan ke Moskow dan tiba pada Oktober 1922 untuk berpartisipasi dalam Komite Eksekutif Komintern. Pada Kongres Komintern Dunia keempat di Moskow, Tan Malaka mengusulkan agar komunisme dan pan-Islamisme dapat berkolaborasi, namun usulannya ditolak oleh banyak orang. Pada Januari 1923, ia dan Semaun diangkat menjadi koresponden di Rood-Gewerkschafts Internationale atau Serikat Merah Internasional. Selama paruh pertama tahun 1923, ia juga menulis untuk jurnal-jurnal Gerakan Buruh Indonesia dan Belanda. Ia juga menjadi agen Biro Timur Komintern saat ia melaporkan Pleno Ecce pada bulan Juni 1923. Tan Malaka kemudian pergi ke Kanten, sekarang Guangzhou, tiba pada bulan Desember 1923 dan mengedit jurnal bahasa Inggris De Doen untuk sebuah organisasi pekerja transportasi Pasifik. Pada Agustus 1924, Malaka meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengizinkannya pulang karena sakit. Pemerintah menerima ini, tetapi karena persyaratan yang memberatkan, dia akhirnya tidak pulang. Pada bulan Desember 1924, PKI mulai runtuh karena ditindas oleh pemerintah Belanda. Sebagai tanggapan, Tan Malaka menulis Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia yang diterbitkan di Kanton pada April 1925. Di dalamnya dijelaskan keadaan dunia, dari Belanda yang mengalami krisis ekonomi, Hindia Belanda yang mendapat kesempatan untuk melakukan revolusi oleh gerakan nasionalis dan PKI, hingga prediksinya bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan menyelesaikan dengan pedang siapa di antara mereka yang lebih kuat di Pasifik pada Juli 1925. Tan Malaka pindah ke Manila, Filipina, karena lingkungan yang lebih mirip dengan Indonesia. Malaka tiba di Manila pada 20 Juli. Di sana ia menjadi koresponden surat kabar nasionalis El Debate atau Debat yang diedit oleh Francisco Varona. Publikasi karyanya seperti Naar de Republiek Indonesia edisi kedua pada Desember 1925 dan Semangat Muda tahun 1926 mungkin didukung oleh Varona. Di sana Malaka juga bertemu dengan tokoh Filipina Mariano de los Santos, Jose Abad Santos, dan Crisanto Evangelista. Di Indonesia, PKI memutuskan untuk memberontak dalam waktu 6 bulan setelah pertemuannya yang diadakan sekitar bulan Desember 1925. Pemerintah menyadari hal ini dan mengasingkan beberapa pemimpin partai. Pada Februari 1926, Alimin pergi ke Manila untuk meminta persetujuan dari Tan Malaka. Tan Malaka akhirnya menolak strategi ini dan menyatakan bahwa kondisi partai masih terlalu lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan revolusi lagi. Dia menggambarkan dalam autobiografinya frustrasinya dengan ketidakmampuannya untuk mengamankan informasi tentang peristiwa-peristiwa di Indonesia dari tempatnya di Filipina dan kurangnya pengaruhnya dengan kepemimpinan PKI. Sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara, Tan Malaka berargumen bahwa dia berwenang untuk menolak rencana PKI, sebuah pernyataan yang dalam retrospeksi dibantah oleh beberapa mantan anggota PKI. Tan Malaka mengirim Alimin ke Singapura untuk menyampaikan pandangannya dan memerintahkannya untuk mengadakan pertemuan dadakan antara para pemimpin. Melihat tidak ada kemajuan, dia pergi ke Singapura sendiri untuk menemui Alimin dan mengetahui bahwa Alimin dan Musso telah pergi ke Moskow untuk mencari bantuan untuk melakukan pemberontakan. Di Singapura, Tan Malaka bertemu Subakat, pemimpin PKI lainnya, yang berbagi pandangannya. Mereka memutuskan untuk menggagalkan rencana Musso dan Alimin. Selama periode ini ia menulis masa Actie atau aksi massa yang berisi pandangannya tentang revolusi Indonesia dan gerakan nasionalis. Dalam buku ini ia mengusulkan Aslia, sebuah federasi sosial antara negara-negara Asia Tenggara dan Australia Utara.
Buku itu dimaksudkan untuk mendukung usahanya membalikan arah PKI dan mendapatkan dukungan dari kader-kader di pihaknya pada bulan Desember 1926. Tan Malaka pergi ke Bangkok, di mana ia mempelajari kekalahan PKI. Dia bersama Jamaluddin Tamin dan Subakat mendirikan Partai Republik Indonesia pada awal Juni 1927, menjauhkan diri dari Komintern serta dalam manifesto partai baru mengkritik PKI. Sementara partai memang memiliki keanggotaan kecil di dalam negeri. Partai itu tidak pernah tumbuh menjadi organisasi besar. Namun, dengan PKI bergerak di bawah tanah, itu adalah satu-satunya organisasi di akhir 1920-an yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan segera bagi Indonesia. Beberapa kader partai termasuk Adam Malik, Chairul Saleh, dan Muhammad Yamin. Ia kemudian kembali ke Filipina pada Agustus 1927. Ia ditangkap pada 12 Agustus 1927 atas tuduhan memasuki wilayah Filipina secara ilegal. Dia dibantu oleh DR San Jose Abad membantunya di pengadilan, namun dia menerima vonis bahwa dia akan dideportasi ke Amoy atau Xiamen, Cina. Polisi Permukiman Internasional Kulangsu atau Gulangyu diberitahu tentang perjalanan Tan Malaka ke Amoy, menunggunya di pelabuhan dengan maksud menangkapnya untuk diekstradisi ke Hindia Belanda. Karena Belanda ingin menangkapnya dan membawanya ke kamp konsentrasi Boven di Goel. Tetapi dia berhasil melarikan diri ketika kapten dan kru yang simpatik melindunginya, mempercayakan keselamatannya kepada seorang inspektur kapal. Inspektur kapal membawa Tan Malaka ke Wisma dari mana dia pergi ke desa Sionching dengan kenalan baru. Tan Malaka kemudian pergi ke Shanghai pada akhir tahun 1929. WC menulis bahwa Tan Malaka mungkin telah bertemu Alimin di sana pada bulan Agustus 1931 dan membuat kesepakatan dengannya bahwa Tan Malaka akan bekerja lagi untuk Komintern. Tan Malaka pindah ke Shanghai pada bulan September 1932 setelah serangan yang dilakukan oleh pasukan Jepang dan memutuskan untuk pergi ke India, menyamar sebagai Cina Filipina dan menggunakan nama samaran. Ketika dia berada di Hong Kong pada awal Oktober 1932, dia ditangkap oleh pejabat Inggris dari Singapura dan ditahan selama beberapa bulan. Dia berharap memiliki kesempatan untuk memperdebatkan kasusnya di bawah hukum Inggris dan mungkin mencari suaka di Inggris. Tetapi setelah beberapa bulan diinterogasi dan dipindahkan antara bagian penjara Eropa dan Cina, diputuskan bahwa dia akan diasingkan begitu saja dari Hong Kong tanpa tuduhan. Dia kemudian dideportasi lagi ke Amoy. Tan Malaka kemudian melarikan diri sekali lagi dan melakukan perjalanan ke desa Iwe di selatan Cina. Di sana ia dirawat dengan pengobatan tradisional Tiongkok untuk penyakitnya. Setelah kesehatannya membaik pada awal tahun 1936, ia melakukan perjalanan kembali ke Amoy dan membentuk sekolah bahasa asing. Abidin Kusno berpendapat bahwa masa tinggal di Shanghai ini merupakan periode penting dalam membentuk tindakan Tan Malaka di kemudian hari selama Revolusi Indonesia pada akhir 1940-an. Kota pelabuhan itu secara nominal berada di bawah kedaulatan Cina, tetapi pertama-tama didominasi oleh negara-negara Eropa dengan konsesi perdagangan di kota itu, dan kemudian oleh Jepang setelah invasi September 1932. Penindasan orang Tionghoa yang dia lihat di bawah kedua kekuatan ini, menurut Kusno, berkontribusi pada posisinya yang tanpa kompromi terhadap kolaborasi dengan Jepang atau negosiasi dengan Belanda pada 1940-an, ketika banyak nasionalis Indonesia terkemuka mengambil sikap yang lebih mendamaikan. Pada Agustus 1937, ia pergi ke Singapura dengan identitas Tionghoa palsu dan menjadi guru. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, ia kembali ke Indonesia melalui Penang. Ia kemudian berlayar ke Sumatera, tiba di Jakarta pada pertengahan tahun 1942, di mana ia menulis Madilog. Setelah merasa harus memiliki pekerjaan, ia melamar ke Badan Kesejahteraan Sosial dan segera dikirim ke tambang batubara di Bayah, pantai selatan Banten. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia mulai bertemu dengan bangsanya sendiri dan generasi muda. Dia juga mulai menggunakan nama aslinya lagi setelah 20 tahun menggunakan nama alias.
Dia kemudian melakukan perjalanan ke Jawa dan melihat orang-orang kota Surabaya berperang melawan tentara India-Inggris pada bulan November. Ia menyadari perbedaan perjuangan antara rakyat di beberapa tempat dengan para pemimpin di Jakarta. Ia menilai para pemimpin terlalu lemah dalam bernegosiasi dengan Belanda. Solusinya terhadap keterputusan yang dirasakan ini adalah dengan mendirikan Persatuan Perjuangan atau Front Perjuangan Aksi Bersatu. Sebuah koalisi yang terdiri dari sekitar 140 kelompok yang lebih kecil, terutama tidak termasuk PKI. Setelah beberapa bulan berdiskusi, koalisi tersebut resmi dibentuk dalam sebuah kongres di Surakarta pada pertengahan Januari 1946. Koalisi mengadopsi program minimum yang menyatakan bahwa hanya kemerdekaan penuh yang dapat diterima, bahwa pemerintah harus mematuhi keinginan rakyat, dan bahwa perkebunan dan industri milik asing harus dinasionalisasi. Persatuan Perjuangan memiliki dukungan rakyat yang luas, serta dukungan dalam Tentara Republik. Dengan Mayor Jenderal Sudirman menjadi pendukung kuat koalisi yang diorganisir Tan Malaka. Pada bulan Februari 1946, organisasi tersebut memaksa pengunduran diri sementara Perdana Menteri Sutan Syahrir, seorang pendukung negosiasi dengan Belanda, dan Soekarno berkonsultasi dengan Tan Malaka untuk mencari dukungannya. Namun Tan Malaka tampaknya tidak mampu menjembatani perpecahan politik dalam koalisinya untuk mengubahnya menjadi kontrol politik yang sebenarnya, dan dia ditangkap tak lama kemudian dengan Syahrir kembali memimpin kabinet Soekarno. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.